Sambutan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, Bapak Yudi Astoni, STP MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Bupati Banyuasin, Pak D. Haji Slamet Somosentono SH. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdis. Kepala Dinas, Kepala Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Bapak Kapolres Banyuasin atau yang mewakili, Komandan Kodim Kabupaten Banyuasin atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin atau yang mewakili, Direktur Unit Program Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka, terima kasih Ibu. Kepala KPPN Sekayu, Kepala Pusat Penelitian Karet Sembawa atau yang mewakili, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Vertikal Lingkup Kementerian Pertanian yang ada di Sumatera Selatan, Kepala BPTP Sumatera Selatan, terima kasih Pak Dr. Suwaryono sudah hadir. Dari BPTU HPT Sembawa dan dari Karantina Pertanian Sumatera Selatan. Yang kami hormati Presiden Direktur PT Hindoli Cargill Company, terima kasih Pak sudah hadir di kampus kami. Bapak Ibu pimpinan industri dan dunia kerja Mitra SMK PP Negeri Sembawa, Bapak Ibu pimpinan perbankan, tenaga ahli yang sempat hadir pada pagi hari ini dari anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Fuad yang sudah hadir, terima kasih Pak Fuad. Ketua Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia Cabang Sumatera Selatan, Ketua Perhiptani Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin, Ibu Camat Sembawa, terima kasih Bu sudah hadir. Pengawas Pembina dan Ketua MKKS SMK Kabupaten Banyuasin, Bapak Ibu Kepala SMK yang sempat hadir pada pagi hari ini, terima kasih. Kepala Desa Lalang Sembawa dan Sembawa Mulia, Ketua Komite Sekolah SMK PP Negeri Sembawa, guru dan tenaga kependidikan, dan yang kami sayangi Bapak Ibu pegawai Purna Bakti Keluarga Besar
SMK PP Negeri Sembawa yang telah hadir pada pagi hari ini. Ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan SMK PP Negeri Sembawa, para orang tua dan keluarga lulusan, serta yang kami banggakan para lulusan dan siswa-siswi SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, dan serta para hadirin dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat silaturahmi memenuhi undangan kami dalam rangka pengukuhan lulusan SMK PP Negeri Sembawa tahun ajaran 2021 dan 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk dapat memenuhi undangan kami. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada tahun ini SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa meluluskan 118 orang dari 4 program keahlian, yaitu pertama, program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura berjumlah 30 orang, program keahlian agribisnis tanaman perkebunan berjumlah 32 orang, program keahlian agribisnis ternak unggas berjumlah 29 orang, dan program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian berjumlah 27 orang. Bapak Ibu yang kami hormati dan tentunya para lulusan yang berbahagia yang hari ini dilakukan pengukuhan. Kami, khususnya saya sebagai kepala sekolah dan semua tenaga pendidik dan kependidikan, mengucapkan selamat atas keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan pendidikan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa selama 3 tahun, yang pada tanggal 3 Juni tahun 2022 dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan dulu. Selain itu juga Pak Wakil Bupati, Pak D. Haji Slamet, Bu Kapusdik dan Bapak Ibu semua, pada saat kegiatan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Kementerian Pertanian, para siswa tingkat 3 atau para lulusan juga dinyatakan kompeten 100% untuk kegiatan sertifikasinya. Dari 118 orang dengan 6 skema sertifikasi kompetensi, yang pertama untuk mandor pemeliharaan kebun kelapa sawit 20 orang, mandor panen kebun kelapa sawit 12 orang, pembudidaya tanaman sayuran 30 orang, operator kesehatan unggas atau vaksinator 19 orang, operator anak kandang farm unggas pedaging 10 orang, dan pembuat selai buah 27 orang. Para lulusan yang kami banggakan, pencapaian yang Anda raih saat ini merupakan langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi lagi, baik yang akan bekerja, job seeker, atau menjadi wirausaha, job creator, ataupun yang akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Wakil Bupati, Ibu Kapusdik, dan Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini lulusan SMK PP Negeri Sembawa dari 118 orang telah diterima bekerja di industri dan dunia kerja, diantaranya PT SBA World Industry sebanyak 8 orang, PT Hokan Deltapek sebanyak 2 orang, PT Citra Putura sebanyak 2 orang, PNM Mandiri sebanyak 2 orang, dan PT Medion sebanyak 6 orang.
Sedangkan yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan pada tahun ini diterima di Polbangtan Medan sebanyak 3 orang, Polbangtan Bogor sebanyak 5 orang, Polbangtan Malang sebanyak 3 orang, PEPI Serpong 2 orang, Universitas Sriwijaya 1 orang, Universitas Andalas 1 orang, Universitas Jambi 2 orang, dan Sekolah Vokasi IPB sebanyak 3 orang. Saat ini BPP SDMP Kementerian Pertanian memiliki program strategis yang sedang dikembangkan, yaitu pendampingan dan pengawalan pada sentra produksi pangan, Kostra Tani, dan penumbuhan wirausaha muda pertanian untuk melakukan regenerasi petani. Kehadiran para lulusan semua pada tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan program-program pertanian sehingga pertanian Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pendidikan Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian, khususnya Ibu Kapusdik dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada kami semua sehingga dapat menyelenggarakan proses pendidikan di SMK PP Negeri Sembawa dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang selalu memberikan penguatan dan dukungan kepada kami sehingga kami selalu dapat kuat dan selalu dilibatkan dalam program-program strategis lingkup pertanian di Kabupaten Banyuasin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua, wali murid yang telah mempercayakan putra-putrinya sekolah di SMK PP Negeri Sembawa. Kami mohon maaf apabila selama belajar di SMK PP Negeri Sembawa, khususnya di masa pandemi selama 2 tahun pembelajaran dilakukan secara online, secara daring, mungkin banyak kekurangannya, tetapi kompetensi dan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan SMK PP Negeri Sembawa, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras, kerjasamanya dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat meluluskan 118 orang pada tahun 2021-2022 ini. Di akhir sambutan, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan para lulusan dan dalam menyelesaikan pendidikan di SMK PP Negeri Sembawa. Tunjukkan diri saudara-saudara semua sebagai lulusan yang dapat dibanggakan dan dapat berperan secara optimal dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Siang hari makan kuaci, makan barang sama Ibu Asih. Cukup sekian sambutan pagi ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian
Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banyuasin, yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, pimpinan UPT Kementerian Pertanian yang ada di Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kabupaten Banyuasin atau yang mewakili, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, kemudian juga yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi di Sumatera Selatan, Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, para tamu undangan dari kalangan perbankan, dunia usaha dan dunia industri, guru dan tenaga kependidikan SMK PP Negeri Sembawa, para orang tua dan keluarga lulusan, serta tentu saja yang saya cintai, para lulusan SMK PP Negeri Sembawa dan juga siswa SMK PP Negeri Sembawa. Dan tentu saja hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti prosesi pengukuhan lulusan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa tahun ajaran 2021 dan 2022, tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja kita semua saat ini optimis untuk menyambut masa depan yang lebih baik, terutama dari sektor pertanian. Hadirnya putra dan putri para lulusan, siswa, dan kemudian juga bapak dan ibu keluarga dari lulusan, tentu saja ini merupakan semangat yang luar biasa bagi kami semua, terutama para penyelenggara pendidikan, baik kami dari Pusat Pendidikan Pertanian, kemudian juga SMK PP Negeri Sembawa, dan tentu saja rekan-rekan yang lain, karena dengan kehadiran bapak dan ibu maka kita bisa mendapatkan penghargaan bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi yang salah satunya kita selenggarakan di SMK PP Negeri Sembawa ini berhasil dengan baik dan kemudian meluluskan 100% dari siswa-siswanya, dan kemudian juga 100% mendapatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, karena arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa pendidikan vokasi baik itu di tingkat menengah maupun di perguruan tinggi ini senantiasa harus didorong untuk kemudian bisa melahirkan alumni-alumni atau lulusan yang memiliki keterampilan khusus dan kemudian terutama di sektor pertanian bisa bekerja di sektor pertanian. Karena kita ketahui Pak Wabub banyak juga alumni-alumni pada sektor terkait, namun kemudian lulusan-lulusannya tidak bekerja pada sektor terkait. Nah, ini tentu saja yang kita harapkan, apalagi di sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin ini masih terbuka lebar peluang untuk bekerja di sektor pertanian. Dan kemudian kita semua tidak hanya di Banyuasin, tidak hanya di Sumatera Selatan, kita menghadapi tantangan regenerasi petani bahkan di seluruh Indonesia, di mana pekerjaan di sektor pertanian ini masih sangat terbuka lebar, namun pekerja
terampil di sektor pertanian ini perlu kita dorong untuk kemudian betul-betul rekan-rekan kita ini bekerja di sektor pertanian. Kementerian Pertanian di bawah Pusat Pendidikan Pertanian saat ini mengkoordinasikan 10 sekolah vokasi, 7 Politeknik Pembangunan Pertanian, 1 Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, dan 3 SMKPP yang berada tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja harapannya melalui pendidikan vokasi baik di pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah ini, kami Kementerian Pertanian betul-betul bisa mendorong proses pembelajaran untuk kemudian memenuhi keterampilan-keterampilan di sektor pertanian dan kemudian juga menghasilkan lulusan-lulusan yang bekerja di sektor pertanian. Para lulusan dan hadirin yang berbahagia, tentu saja pengukuhan ini bukanlah purna tugas bagi kita semua. Kita semua tentu saja tidak hanya berhenti belajar ketika sudah lulus SMK. Namun tadi juga saya dengar dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa di antara rekan-rekan yang hadir dalam pengukuhan ini, beberapa di antaranya sudah diterima bekerja di dunia usaha dan dunia industri, dan kemudian juga beberapa di antaranya tentu saja akan menjadi wirausaha pertanian, dan juga beberapa di antaranya sudah mendapatkan tempat di perguruan tinggi, baik itu di Polbangtan atau PEPI yang dikelola oleh Kementerian Pertanian maupun di perguruan tinggi lainnya. Tentu saja harapannya proses pembelajaran masih akan terus berlangsung bagi adik-adik semua ya. Belajar tidak harus di pendidikan yang memang khusus untuk belajar, kemudian juga memberikan keterampilan dan pengayaan wawasan, tapi bekerja di perusahaan atau kemudian juga berwirausaha ini juga merupakan suatu proses pembelajaran yang tidak boleh berhenti. Sehingga tentu saja adik-adik semua ya, para lulusan ini kita harapkan untuk terus menjalani proses pembelajaran dan kemudian siap untuk berkiprah di sektor pertanian. Karena kita menganggap bahwa dengan lulus sebagai lulusan SMK kemudian juga memiliki kompetensi tertentu, tentu saja ini merupakan bekal untuk kemudian bisa berwirausaha maupun bekerja di sektor pertanian. Pada kesempatan yang berbahagia ini secara khusus saya mewakili Kementerian Pertanian ingin mengucapkan selamat kepada semua lulusan dan juga kepada keluarga atas keberhasilan menempuh proses pembelajaran selama 3 tahun di SMK PP Negeri Sembawa. Walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, proses pembelajaran kita ini hybrid, Pak Kadis ya. Jadi kita 2 tahun memang harus menjalani proses pembelajaran online karena adanya wabah COVID, dan kemudian juga kita menghindarkan adanya kondisi yang tidak diinginkan karena sekolah kita ini adalah sekolah berasrama, dan kemudian juga kita banyak memberikan pendidikan karakter kepada adik-adik yang sekolah di SMK PP Negeri Sembawa, di samping juga di dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya proses pembelajaran yang umum saja yang dipelajari, namun juga bagaimana mengelola suatu unit usaha, mengelola kehidupan pribadinya, dan kemudian juga tidak lupa berbagai macam keterampilan, kesenian, kemudian juga olahraga misalnya kita dorong sesuai dengan minat dan bakat dari siswa masing-masing. Tentu saja kita berharap bahwa para lulusan ini yang saat ini sudah mengakhiri proses pembelajarannya dan kemudian siap untuk melanjutkan pada langkah selanjutnya, apakah itu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau kemudian juga menjadi wirausaha pertanian, akan dapat terus mengemban amanah dari Kementerian Pertanian, di mana pada saat ini kita memiliki berbagai macam program utama dari Kementerian Pertanian, antara lain adalah Kosra Tani, yaitu pemberdayaan penyuluh dan kelembagaan penyuluh yang ada di provinsi maupun di kabupaten di seluruh Indonesia tentunya. Kemudian juga beberapa kegiatan lain yaitu peningkatan produksi pangan, menjaga ketahanan dan kestabilan ketersediaan dan harga, tentu saja ini merupakan salah satu program utama. Di samping juga
program penumbuhan petani milenial untuk menjawab tantangan regenerasi petani. Kita ketahui bahwa saat ini memang kebutuhan petani atau petani pengusaha atau petani milenial ini cukup didambakan ya, dan banyak sekali peluang-peluang pekerjaan, apakah itu menjadi pekerja terampil, apakah menjadi wirausaha pertanian yang menanti para lulusan dari sekolah-sekolah pertanian. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian juga sudah mencoba untuk membangun konsep-konsep klaster pertanian, di mana tentu saja kita berharap bahwa generasi muda pertanian, adik-adik yang lulus dari SMK atau Politeknik Pertanian misalnya, ini siap untuk diterjunkan, siap untuk bekerja di dalam klaster-klaster tersebut, dan kemudian juga siap untuk memimpin atau mengorganisasikan kelembagaan yang ada di sana. Kita tahu Bapak Wakil Bupati, seringkali kita melihat bahwa kelompok tani atau kemudian juga gabungan kelompok tani ini terdiri dari petani-petani yang berusia di atas 50 tahun. Tentu saja kita berharap bahwa dengan kehadiran para generasi muda yang terampil, yang bersemangat, ini akan mengubah pola kelembagaan tersebut menjadi lebih dinamis dan kemudian betul-betul bisa mengungkit produktivitas dan kemudian juga berperan cukup signifikan, terutama karena kami yakin Kabupaten Banyu Asin ini masih didukung secara strategis oleh sektor pertanian. Kami juga melaksanakan berbagai macam kegiatan terkait dengan Duta Petani Milenial ataupun Duta Petani Andalan. Pak Wabub beberapa waktu yang lalu, tahun 2021 tepatnya, Bapak Presiden melantik 2.213 Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya ada di Kabupaten Banyu Asin dan tentu saja di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian seminggu yang lalu atau minggu lalu program YES, Youth Entrepreneurship yang ada di bawah Pusat Pendidikan Pertanian ini juga mengukuhkan beberapa Young Ambassador terkait dengan sektor pertanian. Nah, cuman sayang kemarin yang dikukuhkan belum ada yang dari Provinsi Sumatera Selatan atau bahkan juga belum ada yang dari Kabupaten Banyu Asin. Sehingga kami sangat berharap Pak Wabub mudah-mudahan dari Kabupaten Banyu Asin ya ataupun Provinsi Sumatera Selatan atau mungkin adik-adik yang lulus pada hari ini untuk tahun depan ada yang mewakili, begitu ya Pak Kepala ya, Pak Yudi ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mewakili untuk kemudian bisa menjadi Young Ambassador dari Kementerian Pertanian. Provinsi tetangga Pak, dari Provinsi Riau sudah ada yang mendapatkan Young Ambassador ya, dan dari Provinsi Riau ini cukup aktif, mereka giat bermedia sosial, mereka giat meresonansi pertanian ya. Jadi kita tahu bahwa pertanian saat ini sudah relate atau terkait dengan teknologi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para petani milenial atau zilenial ini hendaknya juga kita linkkan dengan inovasi atau teknologi yang ada, sehingga bagaimana kemudian memotivasi, mendorong ini tidak lagi dilakukan hanya melalui pertemuan-pertemuan kelompok misalnya Pak Wabub, namun kemudian juga sudah dilakukan melalui forum-forum melalui internet misalnya ya, kemudian juga forum-forum yang ada di dunia maya yang ini ternyata lebih efektif untuk mengkomunikasikan dalam waktu yang cukup singkat dan kemudian juga untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, itu yang kemudian kita juga banyak belajar juga dari para Young Ambassador ini, bahwa bagaimana mereka tetap teguh, tetap mau bekerja di sektor pertanian, bahkan banyak diantaranya yang tidak punya background pertanian, namun kemudian tertarik di sektor pertanian karena memang mereka sudah sangat yakin pendapatan ataupun juga penghasilan yang akan mereka dapatkan untuk bekerja di sektor pertanian ini cukup baik untuk masa depan mereka Pak Wabub. Sehingga ketika mereka yang muda, mereka yang bersemangat, kemudian juga terkait dengan teknologi, ini kemudian bisa meresonansi adik-adiknya semua atau kemudian juga rekan-rekannya semua untuk bersama-sama bekerja di sektor pertanian, tentu saja ini merupakan suatu hal yang cukup membanggakan dan kemudian bisa mendorong lebih banyak lagi para pemuda bekerja di sektor pertanian.
Para lulusan dan kemudian juga hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa pengukuhan hari ini mempunyai arti yang penting tentu saja, karena masyarakat, bangsa dan negara akan segera menyaksikan kiprah dari adik-adik semua. Tadi yang apa saya sampaikan itu merupakan suatu tantangan tentu saja ya, di mana adik-adik betul-betul harus bekerja di sektor pertanian dan kemudian juga berprestasi untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian sebagai alumni dari SMK PP Negeri Sembawa, tentu saja saya berharap bahwa himpunan alumni yang memiliki nilai strategis bagi lulusan sebagai partner penting ini juga harus adik-adik koordinasikan begitu ya. Jadi tetap terikat dengan himpunan alumni, kemudian juga tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah, karena kita ketahui bahwa sekolah yang ada di Kementerian Pertanian, terutama SMK PP Negeri Sembawa ini saat ini memiliki banyak cukup kerjasama ya Pak Kepala ya, baik dengan dunia usaha, dengan dunia industri maupun dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga ketika memang kita membutuhkan penguatan proses pembelajaran, kemudian juga kita memerlukan tempat-tempat magang atau praktek misalnya Pak Wabub, kita punya banyak kolega yang sudah kita kerjasamakan untuk kemudian adik-adik kita ini bisa magang atau praktek di Dudi. Dan kemudian juga ketika memang mereka lulus, harapannya sudah ada beberapa di antaranya yang bisa diterima sebagai serapan kerja, dan tadi juga sudah disampaikan ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Di akhir sambutan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat atas keberhasilan adik-adik semua ya, yang sudah menempuh pendidikan selama 3 tahun, 2 tahun online dan 1 tahun offline. Dan tentu saja meskipun online Bapak Wabub, namun kami juga memberikan penugasan kepada adik-adik ini kemudian untuk bisa meningkatkan atau berbuat sesuatu di lingkungan atau di wilayah masing-masing, di mana kita berharap bahwa adik-adik ini tentu saja berkoordinasi dengan penyuluh, dengan BPP, Dinas Pertanian, untuk kemudian bisa mereka berkontribusi positif terhadap sektor pertanian yang ada di sekitarnya. Dan kemudian saya juga tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai keluarga lulusan yang selama ini telah ikut berjuang dan mendukung keberhasilan para lulusan ya. Jadi beberapa di antaranya sudah mengikhlaskan atau sudah meniatkan putra-putrinya untuk kemudian sekolah di SMK PP Sembawa yang merupakan sekolah berasrama ya. Kemudian beberapa waktu mungkin tidak bertemu dengan putra-putrinya untuk kebaikan tentu saja putra-putri masing-masing. Dan harapannya tentu saja ketika kita sudah mengukuhkan kemudian juga melepas kembali kepada Bapak Ibu sebagai keluarga, menjadi keluarga yang membanggakan para lulusan ini dan kemudian juga bisa berkontribusi positif terhadap sektor pertanian. Di akhir kata kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan harapannya bahwa nikmat yang kita terima setiap saat ini tentu saja merupakan rahmat dari beliau, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan amanah di tugas kita masing-masing dan kemudian juga menempuh atau menyongsong hari-hari mendatang untuk kejayaan pertanian di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya. Ini luar biasa ya, proses pengukuhannya sangat meriah, kemudian juga dihadiri oleh banyak pihak. Tentu saja ini juga merupakan suatu proses diseminasi bahwa memang SMK PP Negeri Sembawa ini sudah banyak melahirkan ya lulusan-lulusan yang punya kompetensi untuk bekerja di sektor pertanian. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Bupati Banyuasin
Bapak Haji Slamet Sumo Sentono, SH, sekaligus memberikan penghargaan bagi lulusan terbaik. Bapak, kami persilahkan. Membaca pantun dulu ya. Tadi Pak Kepala Sekolah membaca pantun. Menimba ilmu di SMK Pertanian. Hari ini pengukuhan para lulusan kelas 12. Cocok enggak? Cocok. Kok menang baik cocok. Mari kita sama-sama wujudkan program Bupati Banyuasin cerdas. Kan ini siswa pertanian semua. Banyuasin Bu, basisnya pertanian. Satu lagi. Alangkah indah SMK Pertanian. SMA Pertanian terus ini. Hawanya sejuk karena banyak tanaman. Ini kanan kiri tanaman ini banyak. Selamat kepada siswa yang dikukuhkan. Semoga sukses dalam pengabdian. Yang kedua, permohonan maaf Bapak Bupati Banyuasin. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Mohon maaf dan menyampaikan salam hormat, salam sehat dan salam semangat kepada kita yang hadir semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, hadir di tengah-tengah kita Kepala Pusat Pendidikan Kementerian Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti. Sugeng rawuh Bu di Bumi Sedulang Setulung, Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati Kepala BPTP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Suharyanto SPMP beserta jajarannya. Dan selamat datang juga orang baru ini, mengganti Bapak yang lama ya. Hadir di tengah kita Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur HR Bambang Purnomo MSI. Sugeng rawuh Pak di Banyuasin. Kemudian yang punya hajat, Sohibul Bed, Bapak Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, Bapak Yudi Astoni STP MSI beserta seluruh jajarannya. Beliau inilah yang mencetak anak-anak saya jadi pinter-pinter semua. Tepuk tangan untuk beliau. Hadir juga pimpinan PT Hinduli, sohib saya Bapak Muhammad Anton Asmara. Jadi kalau Bapak kesini harus menerima murid-murid ini Pak. Yang bagian sawit kan. Tadi ada lihat bagian sawit, bagian pertanian juga ada. Kemudian juga KPPN Sekayu yang diwakili Bapak Sutarmin dan jajarannya. Hadir yang ikut mendampingi kami Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Banyuasin yang juga merangkap PLT Kadis Pertanian Hortikultura, Bapak Edil Fitriadi SPMSI. Juga hadir yang mendampingi kami Bapak Bapeda, Kepala Bapeda Bapak Insinyur Haji Kosarudin MM, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Rahmat Mulia Harahap Horas Nanjuanjua.
Kalau orang utara itu harahap itu mesti horas itu. Nuwun sewu ya Pak. Hadir di tengah kita Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang yang diwakili Bapak M. Sahrul SP. Ya, baru hadir. Selamat datang Pak. Ibu Camat, Ibu Nurlila dan Bapak Dan Ramil yang hadir, Bapak Panca, mungkin Bapak Kapolsek, Forkopinda yang dari Banyuasin juga hadir. Tidak lupa Bapak Ibu, para wali-wali murid, orang tua dan keluarga lulusan, panjenengan-panjenengan yang hadir, para lulusan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa yang saya cintai, saya banggakan. Nuwun sewu, tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan kami bacakan sambutan dari Bapak Bupati. Pertama dan utama, izinkan saya mengajak Bapak Ibu hadirin panjenengan yang hadir di ruangan ini untuk senantiasa mensyukuri nikmat, rahmat, inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diberikan kepada kita semua, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dapat mengikuti prosesi pengukuhan lulusan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pada umatnya, pada kita sekalian sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini 16 Juni 2022 akan dikukuhkan sebanyak 118 wisudawan dari 4 program studi. 1. Agribisnis tanaman pangan hortikultura atau ATPH 30 orang. 2. Agrobisnis tanaman perkebunan ATP 32 orang. 3. Agribisnis ternak unggas atau ATU 29 orang. Dan keempat, agribisnis pengolahan hasil pertanian 27 orang. Pada kesempatan yang berbahagia ini secara khusus saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh lulusan dan keluarga atas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan, demikian pula kepada seluruh kepala sekolah dan dewan guru yang saya hormati. Dengan bekal yang saudara peroleh dari sekolah, saudara diharapkan turut berkontribusi dalam pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Bumi Sedulang Setudung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang kita banggakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kabupaten Banyuasin memiliki 7 program prioritas, yaitu Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Di antaranya adalah petani bangkit. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan program strategi BPPSDMP yang kini sedang dikembangkan dalam pendampingan dan pengawalan pada sentra produksi pangan. Kostra Tani, pertumbuhan kewirausahaan pada petani muda sebagai wujud generasi petani. Oleh karena itu, para lulusan diharapkan dapat berperan lebih intens dalam pembangunan bidang pertanian Indonesia agar dapat mewujudkan pilar utama dalam pembangunan nasional. Terkait lulusan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa yang berdomisili di Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Selatan, dengan bekal yang saudara peroleh dari sekolah, saudara diharapkan turut berkontribusi dalam pembangunan pertanian dalam upaya meningkatkan penyediaan pangan nasional
dan penyediaan lahan baku industri untuk mencapai kemandirian pangan nilai tambah kita. Mungkin bisa ke ekspor untuk kesejahteraan petani. Tadi kita juga mendengar wejangan dan masukan dari Ibu Kepala Pusat Pendidikan Kementerian, Ibu Ida Widi Arsanti. Sebegitu banyak masukan beliau, salah satu adalah yang saya catat adalah menjadi duta pertanian dari daerah masing-masing. Oleh karena itu anak-anak kita semua camkan dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau Banyuasin bekerja keras, bekerja cerdas dan ikhlas. Ibu Kepala Pusat Pendidikan Kementerian Banyuasin ini adalah lumbung pangannya Sumatera Selatan. Nuwun sewu Pak Bambang. 2.070.000 hektar tanah pertanian dan telah menyumbangkan swasembadanya beras nomor 4 di Indonesia. Banyuasin masih kalah dengan Indramayu, dengan Subang dan beberapa kota di Jawa, tetapi dengan sebuah tekad, kerja keras, kerja cerdas, kita tidak akan mau nomor 4 lagi tahun depan, maunya nomor 1 di Indonesia. Tanahnya masih luas, pertaniannya masih luas, didukung oleh anak-anak kita yang hari ini lulus atau beberapa tahun yang lalu lulus dari pendidikan pertanian. Insya Allah Banyuasin akan merebut nomor 1, Bu. Boleh dicatat. Ya, namanya tekad, ya enggak? Tekad yang membaca ini juga dukungan dari Pak Gubernur untuk Sumatera Selatan adalah lumbung pangan dan kemandirian pangan. Bukan hanya masalah pertanian aja, perkebunan juga demikian di Sumatera Selatan cukup luas. Namun lagi prihatin karena sawitnya harganya murah ini. Pak Direktur Hinduli ini harus ngatrol ini. Jadi beberapa tugas-tugas mulia dari anak-anak saya setelah lulus dari sini tentunya akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Setelah lulus bisa menjadi orang yang punya inovasi, inovatif, merubah mindset untuk bagaimana menjadi yang terbaik, yang terdepan, dan tentunya harus mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera, di dalamnya ada 7 program dan 12 gerakan yang juga sudah disampaikan kepada seluruh daerah. Dengan bekal anak-anak saya, cucu-cucu saya yang pintar-pintar ini, dan hasil didikan dari Kepala Sekolah Pak Yudi Antoni dan seluruh Dewan Guru akan menambah wawasan dan sebuah semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk murid-murid yang akan diwisuda. Tentunya bapak-bapak ibunya panjenengan semua bangga dengan anak-anak panjenengan yang lulus dari sekolahan yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di akhir sambutan ini sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan di SMK PP Sembawa. Hendaknya bekal ilmu yang saudara peroleh dapat diaplikasikan di dalam masyarakat dengan memperhatikan kultur dan norma setempat. Di samping itu, saudara juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja saudara dengan dilandasi kepribadian yang baik demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih kepada keluarga lulusan yang selama ini telah ikut berjuang dan mendukung keberhasilan para lulusan. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan pada Sivitas Akademika SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa atas segala upaya untuk bisa melahirkan lulusan-lulusan yang tidak saja dimiliki kompetensi akademik yang mumpuni, tetapi juga memiliki kompetensi non-akademik yang baik.
Jadi anak-anakku semua setelah sekian tahun digembleng di tempatnya Pak Yudi Astoni, kalau saya katakan ini digembleng di kawah Chandra di muka. Jadi kalau orang mau jadi berhasil, mau dari pinter itu, kalau istilah saya itu digembleng, digodok, dibolak-balik, digodok itu di kawah Chandra di muka. Kalau yang ngerti wayang mesti tahu nih bapak-bapak. Nah, akhirnya menghasilkan anak-anak yang terbaik di antara mereka. Dan inilah yang maju ke depan, ke gelanggang depan, dan juga bisa akan menjadikan duta-duta pertanian. Bukan hanya di wilayah regional, tapi harus di wilayah nasional, bahkan di wilayah internasional. Tepuk tangan itu anak-anak yang lulus. Jangan mendengar omongan saya aja, tapi maknanya ya. Kalian akan berhasil, saya doakan. Mudah-mudahan nanti di antara kalian juga ada yang jadi wakil Bupati Banyuasin. Amin. Mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semesta alam atas keberhasilan dan kebahagiaan yang kita nikmati pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing dalam menempuh hari mendatang dan menyongsong kejayaan pertanian Indonesia. Dan jangan lupa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja keras adalah kerja dengan kekuatan, kerja dengan sebuah dorongan. Kerja cerdas harus menggunakan otak untuk merubah mindset, untuk merubah semua di dalam zaman milenial ini. Anak-anak saya bersyukur kalian ada di zaman milenial, zaman IT, zaman now, zaman sekarang. Jadi bersyukur semuanya ada semua. Dan sekali lagi kami doakan keberhasilan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan bagi lulusan terbaik. Lulusan terbaik program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Terbaik 3, Suci Oktavia Ramadhani. Terbaik 2, Haliza Musyawa. Satu, Wendy Prasetyo. Lulusan terbaik program keahlian agribisnis Dita Adistia. Terbaik 2, Muhammad Bintang. Terbaik 1, Sasi Rizka Nabila. Lulusan terbaik program keahlian agribisnis ternak unggas. Terbaik 3, Lucky Septiansyah. Terbaik 2, Hani Helen. Terbaik 1, Ihsan Fitri Fajri. Lulusan terbaik program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Terbaik 3, Nazwa Syawalia Dwi Sari. Terbaik 2, Grace Okto Suma Panjaitan. Terbaik 1, Nur Purnama Sari.
Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian, Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, dan Branch Manager Bank Syariah Indonesia. Kami harap berkenan untuk mendampingi Wakil Bupati Banyuasin memberikan penghargaan berupa buku tabungan yang akan diserahkan langsung oleh Branch Manager Bank Syariah Indonesia.
Wakil Bupati Banyuasin, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, dan lulusan terbaik dipersilahkan kembali ke tempat. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Sumatera Selatan, kami mohon menuju ke tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Prosesi pengukuhan akan dipandu oleh Ibu Megi Ulia, MPD.